Gak berasa saudaraku, kita sudah masuk di bagian terakhir dari seri firman Tuhan, The World of the Holy Spirit. Selama 3 bulan kemarin ya, bulan Maret, bulan April, kemudian di bulan Mei ini saudara kita berbicara tentang Allah Tritunggal. The World of the Holy Spirit. Kalau saya boleh mengatakan ya saudaraku, bulan Mei ini salah satu bulan favorit saya saudaraku. Dan saya akan menutup dengan satu pesan firman yang cukup menarik buat saya pribadi saudara. Judulnya adalah The Secret of a Higher Power. Rahasia dari kuasa yang di atas, the secret of a higher power. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan kepada setiap saudara di tempat ini. Tahukah saudara, ada kuasa yang sudah ditanamkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu? Masih sedikit yang menjawab saudaraku. Kalau saudara memperhatikan yang saya katakan tadi, saya menggunakan kata sudah ditanam di dalam hidupmu. Bukan akan loh. Sudah. Artinya apa saudaraku? As of now, sekarang ini, saat ini, kuasa itu ada di dalam dirimu. Oke? Sudah lebih banyak yang bilang amin. Pertanyaannya, do you realize it? Apakah saudara menyadari itu? Saya akan membawa saudara untuk memahami how powerful, betapa dahsyatnya apa yang sudah dia invest, apa yang sudah dia tanamkan di dalam dirimu. Kita buka yuk. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Boleh bantu saya kita baca sama-sama saudaraku, 2, 3. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian, saya ulang ya saudara. Kalau Roh Allah, Roh Kudus yang menghidupkan Kristus dari kematian, this is how you read the Bible. Kalau Roh Allah, Roh Kudus, itu caranya saudaraku. You repeat it. And try to put it inside, you repeat it again. Itu caranya. Saudara nggak baca lalu saudara lewatkan lalu baca ayat berikutnya, nggak begitu caranya. Dengan saudara mulai baca ulang. Pemahaman itu slowly masuk di dalam benak saudara. Kalau Roh Allah, Roh Kudus yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalammu. Berapa banyak yang tahu bahwa Roh Allah yaitu Roh Kudus hidup di dalam saudara? Bukankah tubuh saudara adalah bait Roh Kudus? Selama sekian minggu kemarin kita sudah belajar. Kalau baitmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Hidup di dalam dirimu. Maka ia, Roh Allah, Roh Kudus yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalam kamu. Saya akan membawa saudara untuk membreakdown dari satu ayat yang kita baca ini saudaraku. Saya menemukan ada 2 kebenaran yang kita bisa pelajari dan itu sangat menarik. Yang pertama, Roh Allah, Roh Kudus, itu adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kalau saudara percaya pada firman Tuhan, maka saya hanya akan mengambil dari ayat ini, saudara. Berapa banyak yang dari saudara menyadari bahwa Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Artinya saudaraku, roh itu sangat powerful. Dia bukan roh sembarangan. Dia adalah roh yang sangat berkuasa. Itu sebabnya roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di luar dirimu saudaraku. Tangkap itu dan aminnya yang paling keras. Dan kalau dia bisa
bisa membangkitkan Yesus dari kematian, the same spirit, roh yang sama itu tinggal di dalam hidupmu. Saya berdoa ya saudara bisa memahami ini powerful truth loh. Kalau roh yang sama yang sanggup membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam dirimu. Dengar ini Bapak Ibu, apa yang mati dalam hidupmu sanggup dibangkitkan kembali oleh roh ini. Pastor, apa itu yang mati di dalam diri saya? I don't know. Saudara yang menjawab pertanyaan saya, apa yang mati dalam hidupmu? Buat sebagian saudara, semangat yang sudah lama mati dalam hidupmu, saya perkatakan dibangkitkan kembali. Buat sebagian dari saudara, cita-cita, impian yang sudah lama mati dari dalam dirimu, saya perkatakan itu dibangkitkan kembali. Bahkan saya mengatakan ini buat sebagian saudara ada sel-sel tubuh yang sudah sempat mati di dalam dirimu. Oh, ini mainnya sudah iman ini saudaraku. Because how much you believe. This spirit is the same spirit. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itu sebabnya saya memperkatakan saudara, sel-sel yang mati dalam dirimu dibangkitkan kembali. Bahkan roh yang sama ini, kalau ada api yang sudah lama padam di dalam kehidupanmu, saya perkatakan api itu dikobarkan kembali. Itu baru kebenaran yang pertama yang kita bisa dapatkan, Pak. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. How powerful it is. Tapi yang kedua, ayat ini juga mengatakan, roh yang satu ini hidup, tinggal dalam hidupmu. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini? Oh, dia hidup di dalammu. Artinya saat ini juga di dalam dirimu, ketika kau berjalan, ketika kau deal bisnis, ketika kau berurusan dengan banyak orang, saudara, ketika kau melayani, pada saat saya memberitakan firman di tempat ini, di dalam dirimu, hidup sumber power yang begitu besar. Do you realize it? Sadarkah saudara? Ada negara-negara di dunia ini ya saudara, terlepas mereka adalah negara yang kecil. Negara lain tuh enggak berani main-main sembarangan dengan negara-negara ini. Selama mereka punya teknologi dan kekuatan nuklir di dalam negara itu. Saudara harus tahu, orang Kristen harus tahu. Di dalam dirimu itu tinggal power yang kekuatannya begitu besar. Oh come on. Saya berdoa hari ini kebenaran ini mengubahkan hidupmu. Saya berdoa understanding ini akan membukakan kepada saudara sejak dari hari ini. Engkau tidak lagi hopeless. Kuasa yang tinggal di dalammu itu cukup untuk membalikkan masalahmu. I hope you get it. Saya berharap saudara mengerti sejak dari hari ini bangkit orang-orang Kristen yang tidak tunduk pada masalahnya. Kuasa yang ada di dalam dirimu itu cukup untuk mengusir
kuasa kegelapan manapun yang berusaha untuk mengacaukan kehidupanmu. Come on. I wish you can get it. I wish you understand this. Karena begitu banyak orang Kristen tidak memahami ini. Akhirnya engkau yang harusnya ngusir setan, engkau yang diusir setan. Dari mana ceritanya? Saudara bisa mengerti? Sampai di sini ya saudaraku. Atas landasan yang ini, boleh nggak saya bawa saudara maju lagi? Boleh ya? Talking about the Holy Spirit ya saudaraku, ini sesuatu yang amazing sekali. Kebenaran yang tidak heran saudaraku, iblis berusaha untuk memelintir, iblis berusaha menutup itu ya. Sehingga senjata yang very powerful yang ada di dalam dirimu, itu mati saudara. Dormant. Betapa menyedihkan saudaraku. Atas dasar pemahaman ini, saya akan membawa saudara, saya akan membagi orang Kristen menjadi 4 jenis. Saudara. Atas dasar pemahaman ini. Yang pertama adalah orang Kristen yang sama sekali nggak tahu, sama sekali nggak paham, ada kuasa sedahsyat itu yang tinggal di dalam dirinya. Kok bisa, Pastor? Yes, let's say ya saudara, satu kali saudara diberikan hadiah kado smartphone paling mutakhir dengan teknologi yang paling maju, itu diberi kepada saudara. Just because saudara nggak baca, karena saudara nggak mempelajari, smartphone yang begitu dahsyat, yang punya teknologi yang sangat maju, yang harusnya memampukan saudara mengakses so many things. Karena saudara nggak baca, karena saudara nggak paham, smartphone yang begitu hebat, balik-balik lagi kau hanya bisa pakai dia untuk telepon dan chatting. Come on. Maafkan saya saudara, itu sebabnya saya berkali-kali dan saya tidak akan jemu-jemu mengatakan kepada saudara, senggol kiri kananmu, bila perlu injak kakinya saudaraku, katakan baca Alkitabmu. Karena dari mana kau mengerti, dari mana kau tahu, dari mana sama ketika kau beli smartphone saudara, dari mana kau tahu apa yang bisa dilakukan gadget yang kau beli. Saudara have to read the manual. Dari situ saudara baru kayak, oh bisa loh. Oh, saudara mengerti yang saya maksudkan. Dia menitipkan manualnya kepada saudara. Dia menitipkan Alkitab itu. Yes, Alkitab ditulis oleh manusia tapi diilhamkan oleh Allah. Diwahyukan oleh Allah. Dia bukan kitab yang bisa sembarangan kau ubah berdasarkan keadaan masa kini. Gak ada saudaraku. As powerful, sepowerful itu buku yang kau punya. Jadi golongan yang pertama tadi adalah golongan yang pertama, yang jenis yang tidak paham, simply nggak paham, nggak ngerti, nggak pernah dengar, nggak pernah mempelajari dan nggak pernah mendalami gitu saudara. Tapi ada yang kedua. Nah, setidaknya buat saudara yang datang hari ini, saudara tidak lagi boleh masuk di yang pertama. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, tahu. Saudara paham ada kuasa yang begitu besar tinggal dalam dirimu. But don't know how to use it. Tapi nggak tahu gimana cara pakainya. Semua yang hadir di tempat ini hari ini saudara sudah mendengarkan dan karena itu saudara nggak boleh lagi masuk ke bagian yang pertama. Yang sepakat katakan amin. Oke, at least saudara sudah masuk ke yang kedua ya. Sekarang saudara udah tahu tuh how powerful it is, kuasa yang ada di dalam dirimu. Tapi masih ada yang nggak tahu cara pakainya. Berapa banyak di sini yang sama? Saudara beli handphone baru, you don't know how.
Ya oke, pastor, saya udah baca nih, sekarang manualnya bilang bisa. Tapi saya gaptek, pastor. Saya nggak tahu itu gimana, installnya dari mana. Nah, saya itu tertarik, saudaraku, ada satu studi, artikel itu yang mengatakan, di zaman Perang Dunia Kedua, saudaraku, ada sangat banyak prajurit yang mereka dibekali dengan senapan. Tapi tahukah saudara, ada sangat banyak prajurit tidak menggunakan senapannya. Jadi mereka perang, artikel itu mengatakan 7 dari 10 prajurit tidak pernah menggunakan senapannya. Hanya 3 dari 10 yang menggunakan senapannya. Dan karenanya sangat banyak prajurit di momen Perang Dunia kemarin kedua, saudaraku, meninggal, tewas, sambil pegang senjata. Saya tahu sebagian dari saudara dengar ini dan kau tertawa. Saudara berkata, kalau mau ngomong, kan gitu saudara. Tapi senjatanya dipegang. Hanya nggak pernah digunakan. Buat saudara yang tertawa. Engkau memegang senjata yang sangat powerful. Do you use it? Do you use it? Karena akan ada banyak orang Kristen yang again and again menanyakan kepada saya, how pastor? How? Dan saya nggak punya jawaban lain, saudaraku. Baca Alkitabmu. Se-powerful itu. Di dalam Alkitab itu dijelaskan bagaimana engkau melakukannya. Di dalam Alkitab itu dijelaskan seberapa berkuasanya senjata yang ada di tanganmu. Di dalam Alkitab itu terdapat sangat banyak rahasia kehidupan waiting to be unlocked. Maju lagi boleh? Boleh ya? Setidaknya saudara semua sekarang sudah enggak ke level 1 ya, sudah di level 2 ya. Sekarang ada yang ketiga, jenis yang ketiga adalah saudara tahu. Saudara bisa menggunakan tapi masih kadang-kadang. Ada di sini yang kadang pernah lihat ya, nembak, tembaknya kemana-mana, kayak gitu saudara. Tapi ada yang kalinya nembak, kena, gitu. Oke? Ini level yang ketiga. Saudara sudah mulai menggunakan itu dan saudara tahu. Tapi masih belum, gimana ngomongnya ya. Saudara tahu menggunakan power kuasa iman itu dan yes, ketika saudara lakukan, engkau sembuh. Ada orang-orang yang saya jumpa ya saudaraku dalam kehidupan mereka ini ya. Saya menemukan salah satunya adalah sekretaris pribadi saya, Lenny. Itu saya melihat di dalam kehidupannya karena again and again dia terpapar, dia mengalami sehingga dia itu terbiasa dan mulai kayak fluent. Ketika sakit penyakit datang itu dia tahu how to do gitu. Sekretaris saya itu adalah salah satu bukti karya Tuhan yang luar biasa, saudaraku. That is the reason, itulah alasan kenapa dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan sembuhkan dia dari kanker otak stadium 4. Jadi di masa mudanya dia mengalami kanker otak stadium 4 dan Tuhan sembuhkan dia total sampai detik hari ini. Tuhan pakai dia mendoakan mamanya, Tuhan pakai dia bahkan di banyak, saya itu melihat sangat banyak hal dalam kehidupan sekretaris saya ini, yang jejak kuasa Tuhan itu nyata sekali bekerja di dalam kehidupannya.
Tetapi saudara, tahukah saudara, the same power, saudara itu bisa channeling, saudara bisa pakai itu di area misalkan kesehatan ya, kesembuhan ya saudaraku. Tapi tahukah saudara, ada juga orang-orang yang bisa melakukan itu di satu area, tapi belum bisa di area yang lain. The same power itu bisa saudara gunakan di area keuangan. The same power bisa saudara gunakan di area-area yang lain. Tapi mungkin sebagian dari saudara, ya pastor saya paham nih. Saya ngerti bagaimana cara bergeraknya, saya ngerti bagaimana saya menggunakan iman itu, saya ngerti nih. Untuk mengalahkan masalah saya, I know now. Tapi kayak kadang berhasil, kadang tidak. Nih banyak yang angguk-angguk nih. Ada yang sudah pernah ngalami ya, saudaraku sudah pernah ngalami ya. Saudara ada di sini, saya percaya sebagian besar dari saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Aminnya yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Oke, maju lagi boleh? Maju lagi ya. Kalau saudara tidak menyerah, tidak berhenti, saudara latih terus, saudara gali terus kebenarannya, maka saudara akan sampai di satu titik yang namanya mastery. Mastery. Ini adalah orang-orang yang kalau saudara baca di dalam Alkitab, orang-orang yang pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan dengan begitu dahsyat atas kehidupan mereka. Orang-orang seperti Musa, orang-orang seperti Elia, bahkan di zaman-zaman sekarang saudaraku, dalam bentuk manusia sekarang seperti yang sekarang, kalau saudara bisa melihat dalam kehidupan Pastor Obaja, hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan, menyatakan kuasa dalam kehidupan mereka. Ini adalah orang-orang yang kehadirannya, their present, itu always bring story in their life. Nanti saudara akan nemuin lagi, ada lagi. Sampai-sampai saudara kayak gini, kok bisa ya? Kok mereka ngalami seperti itu ya? There must be something. Enggak mungkin hanya sekedar kebetulan. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin yang lebih keras. Berapa banyak saya berdoa ya saudaraku. Saudara mau dalam hidup saudara dibawa dari jenis yang pertama ke jenis yang kedua. Ke jenis yang ketiga. Ke jenis yang keempat. How do I know? Bukankah saudara ditentukan menjadi lebih dari pemenang? Apakah itu hanya basa-basi? Kata saudara ditentukan lebih dari pemenang itu artinya, yes, after mastering, saudara itu ngadepi masalah demi masalah dan satu kemenangan demi kemenangan berikutnya demi kemenangan. Sampai saudara dijuluki lebih dari pemenang. Oh, saya berdoa itu yang terjadi atas kehidupanmu. Nah, tapi masalahnya saudara, untuk itu bisa terjadi, senggol kiri kananmu, saya harus bertumbuh. Lihat kiri kananmu, katakan, kamu harus bertumbuh. Hal yang sama saudara, itu berlaku loh, manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Adakah di sini yang tubuhnya tidak bertumbuh? Loh saya tanya, kalau saudara punya anak, baby, yang tubuhnya tidak bertumbuh, apakah saudara akan berkata, so cute? Hah? Atau saudara akan sedih? Bayi tadinya juga nggak bisa apa-apa. Coba saudara perhatikan, bayi lahir dia bisa apa? Dia cuman gerak aja dia nggak bisa loh, guling-guling aja dia belum bisa loh. Dia cuman bisa gerakkan kaki, tangan. Ya cuman itu aja saudara. Tapi lama-kelamaan saudara melihat, ditinggal sebentar udah hilang saudara. Guling-guling kan. Lama-lama saudara temukan dia bisa manjat. Lama-lama
Dia bisa buka kulkas, saudara. Dia bisa ambil makanan saudara. Pernah mengalami itu? Lama-lama sampai di usia tertentu dia melanglang buana, barang-barang yang sudah saudara sembunyikan, dia bisa ambil. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oke. Bukankah jiwa saudara juga bertumbuh? Loh, dulunya saudara ngajarin, saya tuh sampai gemes ngajarin anak saya ya. Jessica, ini 6, 9 katanya. Loh. 6 kepalanya di bawah, sampai saya putar kepala saya. 6, 9 kepalanya di atas. Ini angka berapa Jessica? Saya tunjuk angka 9. Ini berapa? 6. Gemes gak tuh saudara? Tapi tiba-tiba waktu berjalan, dia bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia bisa tahu 6 kali 8 sama dengan 48. Dia bisa belajar satu demi satu. Bukankah jiwamu juga bertumbuh? Come on. You are your spirit. Engkau adalah roh yang tinggal di dalam tubuh yang punya jiwa. Kalau tubuh bertumbuh, jiwa bertumbuh, bagaimana dengan roh? Senggol kiri kanan lagi. Aku harus bertumbuh. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah. Yang mau bertumbuh. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Ini saya consider saudara semua tepuk tangan loh. Bukan. Berarti mau bertumbuh kan? Kalau enggak ngapain saudara di sini? Yang mengerti katakan amin. Mau bertumbuh dong. Saudara boleh datang, enggak bisa apa-apa, that's okay, that's fine. Tapi harus bertumbuh. Itu sebabnya di gereja kita punya yang namanya SPR. Apa itu SPR? Skema perjalanan rohaniku. My personal, my spiritual journey. Kita punya itu sejak dari lama. Boleh nggak jujur saudara? Berapa banyak yang baru sekali ini dengar tentang SPR, lambaikan tangan saudara. Oke nggak apa-apa jujur, nggak apa-apa. Nggak dimarahin kok saudara. Nggak dimarahin kok saudara, nggak dimarahin. My spiritual journey. Skema perjalanan rohaniku. Apa itu? Di gereja kita saudara datang pertama kali, maybe saudara belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau ada sebagian dari saudara yang mungkin saudara sudah terima Yesus tapi belum dibaptis. Saya dorong nih ya saudaraku, baptis adalah materai. Itu sebabnya baptis. Lalu setelah saudara baptis, saudara masuk di gereja ini, coba lihat kiri kanan depan belakang saudara. Oke, perhatikan saudaraku selain dari pelayan Tuhan ya, jangan pelayan Tuhan ya, yang jemaat. Berapa banyak yang saudara kenal? Nah loh. Oke, coba dilihat-lihat, dicari pelan-pelan saudara. Berapa banyak yang kau kenal? Nah kan? Banyak orang ke gereja, katanya gereja keluarganya, tapi nggak kenal siapa-siapa di gereja. Terus nanti sakit hati kalau nggak ada yang tahu, kalau nggak datang. Terus kalau saudara ngalami masalah, nggak ada yang besuk. Gereja kita saudaraku, dikenal dengan nama Cell Church. Kita ini adalah gereja sel. Saudara harus tahu, ketika saudara masuk ke GBI Keluarga Allah, saudara itu masuk ke gereja sel. Senggol kiri kanan lagi, ayo komsel. Pastor, saya sibuk. Pastor, aduh kalau komsel itu masalahnya banyak. Keluarga juga masalahnya banyak. Tapi Tuhan membentuk itu dengan satu tujuan.
supaya kau bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Supaya ada yang membimbing. Supaya kalau saudara enggak nongol, ada yang ributin. Enggak ke gereja, datang dong ke gereja. Kalau ada yang memang tujuannya datang ke gereja masih sembunyi. Hari ini saudaraku, it's okay. Saya paham kok, saya dulu juga sama. Tapi hari ini saya berdoa, yuk nongol yuk, saya di sini pastor. Absen. Saya di sini. Itu sebabnya ikut komsel. Pastornya dicari susah. Saudaraku, jemaat keluarga Allah itu cukup besar loh saudara. Kalau katakan saya ketemu dengan saudara satu persatu, kayaknya loh rambut saya ini kan udah keriting ya sekarang ya saudaraku. Nah saya mau bilang keriting, orang udah keriting. John Banting, saudara. Nggak akan bisa. Dan saudara tidak akan mendapatkan the amount of care, perhatian dan pemeliharaan yang seharusnya engkau dapatkan. Itu sebabnya please, come on. Komsel. Berapa banyak di sini yang KKS boleh lambaikan tangan saudara? Saya melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi terus angkat 8, 9. Ada lagi 10, 11. Saya enggak hitung satu-satu, turunkan tangan saudara. Hari ini, kalau saya enggak salah, ada booth komsel ya. Hari ini ada booth komsel saudara di luar sana. Nanti kalau saudara keluar, saudara akan menemukan orang yang ribut-ribut. Komsel. Jangan jadi ikan yang susah ditangkap. Serahkan dirimu aja saudaraku. Masuk komsel. Nah dari situ pastor, terus gimana? Saya tadi mau buka Alkitab tapi saya nggak ngerti. Nah di komsel saudara akan diajarin. Kalau saudara nanti punya pertanyaan, KKS saudara akan membantu. Tanya, gimana caranya saya buka Alkitab? Gitu. Oke ya, lanjut ya. Habis komsel apa? Ikut SOM. Nah, pastor kenapa saya ikut SOM? Sekolah aja saya puji Tuhan udah lulus nggak sekolah lagi. Kok malah disuruh ikut SOM? Saya ngerti saudaraku, saya ngerti sekolah tidak menyenangkan. Tapi kalau saudara nggak ikut SOM, nanti di luaran itu banyak pengajaran lalu lalang. Terus saudara gini, mana yang benar? Si pendeta itu bilang ini, si pendeta itu bilang ini. Saya yang mana? Nggak usah ke gereja sekalian. Itu ciri-ciri orang yang belum ikut SOM, saudara. Kenapa? Karena di SOM saudara akan diajarkan. Apa itu gereja lokal? Kita tuh tahu ada yang namanya gereja lokal, ada yang namanya gereja universal. Boleh nggak bergereja? Apa yang akan terjadi? Apa itu persepuluhan? Kenapa pendeta A ribut bilang nggak persepuluhan? Pendeta B bilang persepuluhan, pendeta C bilang nggak tahu, terserah yang mana. Loh kan, kenapa soal persepuluhan diributkan? Yang satu bilang gak butuh persepuluhan. Itu sesat kalau mengajarkan persepuluhan. Tapi bilangnya bukan persepuluhan, hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Bedanya apa saudaraku? Kalau kita mau berbicara permainan kata ya saudaraku. Tapi apa yang diajarkan di gereja kita, kenapa persepuluhan? Bukan urusan permainan kata, baliknya lagi ke Alkitab. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Mau pendeta A, B, C, D, E, F, G. Boleh mengatakan apapun saja saudaraku, tapi baliknya harus ke Alkitab. Jangan baliknya kepada tuh orang Yahudi. Nggak ngasih perpuluhan. Saya juga bisa ngomong saudara, itu orang Indonesia juga ada yang nggak ngasih perpuluhan. Kenapa itu menjadi something yang baru? Dari Maleaki sejak zaman dulu sudah dikatakan. Banyak orang Yahudi yang tidak memberikan persepuluhan. Karena itu Tuhan memberikan Maleaki itu saudaraku. Terus apa lucunya dengan itu? Apa hal baru apa gitu?
Ketika kami pergi ke Israel, kami berjumpa, tour guide kami, banyak orang-orang Israel yang taat memberikan persepuluhan sampai detik hari ini. Sama kan saudara? Orang Indonesia juga sama. Make sense gak sekarang logikanya? Pastor kok pastor tahu dari mana? Makanya saudaraku, senggol kiri kanan lagi. Ikut Sam. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini mengambil keputusan, saya harus bertumbuh. Oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara? Pertumbuhan itu nantinya akan membawa saudara, rohmu menjadi kuat. Masalah demi masalah boleh terjadi. Engkau tidak hancur oleh masalah. Masalah memperkuat ketahanan stamina rohmu. Dan membuat engkau justru naik terbang semakin tinggi. Itulah fungsinya masalah. Itulah fungsinya apa yang Tuhan izinkan latihan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau rohmu bertumbuh menjadi kuat. Oke, sampai di sini saudara. Saya bawa lanjut lagi, masih kuat? Masih kuat ya. Tadi saudara sudah memahami bahwa kita butuh bertumbuh. Menyadari ada kuasa yang sangat besar nih di dalam diri kita. Tapi banyak yang belum dipakai. Nah sekarang boleh nggak kita belajar yuk. Pastor, cara makainya gimana? Nah, yang penting kan itu saudara. Oke, sekarang kalau saudara sudah tahu ada kuasa yang besar di dalam dirimu, gimana caranya saya menggunakan kuasa ini sehingga saya tidak terus-menerus kalah nih dengan masalah saya. Saya tidak terus-menerus dihancurkan dengan ketakutan. Oke, yang pertama saudara, enggak ada cara lain. Matius 5 ayat 6, Yesus tuh ngomong gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Cara yang pertama ya saudara. Saudara benar-benar harus punya tekad bulat. Keinginan yang begitu besar. Kehausan yang begitu rupa. Itu kunci untuk mengaktifkan kuasa. Enggak bisa enggak? Saya itu tertarik satu kali saya dengar di sosial media seorang CEO dari perusahaan besar saudaraku. CEO ini mengatakan seperti ini. I will prefer, dia lebih memilih untuk meng-hire orang yang miskin sekalian. Yang enggak punya apa-apa dari keluarga yang bahkan miskin sekalian. Tapi dia punya kehausan yang begitu besar untuk sukses. CEO ini ngomong, orang yang seperti ini akan willing untuk dibawa habis-habisan daripada anak dari keluarga kaya. Sekalipun dengan latar belakang edukasi yang high. Dia bilang, karena dia nggak punya keinginan untuk sukses. Pastor, what do you mean? Kalau hari ini ada di antara saudara yang diizinkan sedang ada di titik terendahmu. You are in privilege. Bersyukur. Pakai keadaanmu yang ada di titik terendahmu itu. Sehingga engkau berkata pada dirimu, aku tidak mau miskin lagi. And then saudara berseru kepada Roh Kudus. Help me Holy Spirit. Engkau willing untuk mengikuti instruksinya, engkau willing untuk mengerjakan satu demi satu, kau willing untuk bayar harganya. Ada banyak orang yang ada di titik terendah tapi kau malah putus asa. Engkau justru mundur. Salah besar. Tahukah saudara, titik terendah, momen terendah dalam hidupmu itu dipakai Tuhan untuk berurusan pribadi dengan engkau. That's what happened in my life.
Kalau saya menyadari lagi ya saudara, di titik di mana saya sudah hampir bunuh diri, di titik di mana saya sudah hampir tidak punya pengharapan, sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Disitulah Roh Kudus berjumpa dengan saya, disitulah menjadi titik balik saya. Disitulah dia menanamkan keinginan untuk keluar dari keadaan desperate saya. Disitulah dia membangkitkan hidup saya. Kalau ada di antara saudara hari ini, engkau ada di titik yang terendah dalam hidupmu. Gunakan keadaan itu untuk membangkitkan kehausan dan kelaparan yang besar. Untuk engkau keluar, engkau berkata pada dirimu, aku tidak mau kalah lagi dengan masalahku. Salah satu orang hebat saudaraku yang kisahnya saya baca, namanya adalah John Gillick. Mungkin saudara enggak banyak dengar nama ini. Ini orang yang amazing sekali. John Gillick, saudara. Lahir dari keluarga yang biasa, tetapi dia lahir di tengah keadaan di mana banyak wabah, penyakit itu melanda kotanya, daerahnya. Sampai-sampai saudaranya, keluarganya banyak yang meninggal, maaf saudaraku, meninggal dalam usia sangat muda, karena sudah tidak tertolong lagi oleh sakit penyakit yang diderita mereka. Akhirnya saudaraku, John Gillick ini ada di dalam keadaan putus asa. Setiap kali dia harus memakamkan keluarga yang lain, dia memakamkan lagi, air mata menetes, tapi bersamaan dengan air mata itu kemarahan yang sangat besar. What should I do? Di titik itulah saudaraku dia berteriak, Tuhan apakah engkau masih ada? Di tengah keputusasaannya ini saudaraku, sekarang penyakit itu mulai mendekati keluarga intinya, istrinya jatuh sakit saudara. Ketakutan yang begitu rupa saudaraku, karena keputusasaan melihat keluarga-keluarga yang lain udah meninggal. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia mempertanyakan apakah Tuhan masih ada, apakah kuasanya masih sama, apakah Tuhan masih bekerja. Di momen itulah saudaraku, seorang faith healer bernama John Alexander Dowie. Saya nggak tahu saudara pernah baca nggak? Dia ada di dalam The Generals saudaraku. Kisah yang luar biasa, orang ini nih orang yang amazing sekali. Namanya adalah John Alexander Dowie saudara. Mengadakan KKR, kesembuhan ilahi di kotanya. Mereka adalah termasuk keluarga yang datang dan istrinya disembuhkan. Pada saat dia melihat istrinya disembuhkan, pengharapan itu bangkit kembali dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku, saudara yang kemarin datang selama KKR 10 hari dan engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, engkau disembuhkan, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apapun itu saudaraku, saksikan. Karena satu kesaksian membangkitkan iman orang-orang yang mungkin sudah hampir padam. Dia melihat istrinya sembuh dan sejak dari hari itu dia berkata, Tuhan masih ada. I just don't know how. Di situ selama KKR diadakan, dia mempelajari apa yang dilakukan oleh John Alexander Dowie. Dia terus mengikuti, dia cari, dia kejar, dia bayar harga melampaui orang-orang yang lain. Masalahnya banyak orang mau diangkat naik tapi enggak mau bayar harga. Banyak orang mau sukses tapi enggak mau repot. Banyak orang maunya diangkat, diberkati Tuhan, tapi enggak mau kerja keras. Banyak sekali alasannya. Saya pernah ya satu kali ya saudaraku menolong satu orang yang tidak punya pekerjaan. Saya merasa tergerak, saya kasihan saudaraku. Saya tawarkan pekerjaan kepada orang ini. Tahukah saudara apa jawabannya? Berapa gajinya? Saya sebut gajinya sekian. Apa yang harus saya lakukan? Pekerjaannya ini. Repot. Enggak worth it. Lebih baik saya dalam keadaan saya sekarang ini banyak yang nolong saya kok. Sorry ya saudaraku.
Saya deal dengan banyak orang seperti ini. I don't know how to say it. Tapi banyak orang mau dibawa besar tapi nggak mau bayar harga. Maunya instan, maunya cepat. John G. Lake ini yang saya takjub saudaraku. Terlepas dari keadaannya, dia bayar harga, dia berpuasa, dia berjuang mati-matian, dia pelajari. Kemanapun John Alexander Dowie ini mengadakan KKR, dia ikuti. Dia punya kehausan dan kelaparan yang begitu besar. Sampai satu kali saudaraku, dia mulai mendoakan orang pertamanya dan disembuhkan. Dia mendoakan orang yang keduanya dan disembuhkan. Dia mendoakan orang yang ketiga dan disembuhkan. Dia mendirikan sebuah rumah sakit. Bukan rumah sakit saudaraku, rumah sembuh. Karena apa saudara? Di rumah sakit ini tercatat dalam kurun waktu 5 tahun tercatat ya saudaraku, didokumentasikan terjadi 100.000 kesembuhan yang terjadinya secara ilahi. Orang-orang dari berbagai tempat datang ke rumah sakit yang dia dirikan ini saudaraku, karena mendengar kabar di sana orang disembuhkan. Seorang yang tadinya lahir dari keputusasaan, kehancuran, tangisan karena harus menguburkan banyak dari keluarganya, bangkit dari debu, dari keadaan terpuruknya, raise up. Menjadi seorang faith healer yang luar biasa yang dipakai Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan dengan sangat ajaib. Saya berdoa ya saudara, saya nggak tahu in what condition you are now. Gereja kita itu mengajarkannya itu bukan hanya roh saja. Minggu lalu saya baru saja mengatakan saudaraku, saudara juga perlu harus untuk belajar kerja keras, mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang yang lagi kuat itu sosial media, ya mau nggak mau harus belajar. Saudara nggak bisa bilang saya gaptek pastor. No, you cannot. Di Singapura ya saudara, mereka luar biasa sekali. Mereka menyekolahkan orang-orang dengan usia 40 tahun ke atas. Pemerintahnya membiayai dengan sebuah sekolah baru untuk warganya di usia 40 tahun ke atas mengikuti perkembangan teknologi. Itu saya baca artikelnya, saya takjub saudaraku. Karena mereka menyadari nanti dengan masuknya AI ini dan lain sebagainya ya saudaraku, mereka tidak mau penduduknya menjadi penduduk yang akhirnya tidak berfungsi. Mereka sudah mempersiapkan itu. Jadi saudara suka atau tidak suka, perkembangan itu terus akan ada saudaraku, teknologi akan terus maju. Senggol kiri kananmu, kita harus berjuang. Kita harus terus mengikuti, kita harus bekerja keras. Tapi at the same time ya saudaraku, punyai kelaparan, kehausan yang begitu besar. Untuk tap into the power, saudara ikuti satu demi satu saudaraku. Sehingga engkau tidak lagi kalah dengan masalahmu. Jangan terus-menerus kalah dengan masalahmu. Engkau sampai harus berkemenangan melawan masalahmu. Fungsikan iman yang sudah ada di dalam dirimu. Gunakan itu untuk melawan satu demi satu masalah yang datang dalam kehidupanmu. Bukankah kehidupan adalah pertandingan iman? It is the race of faith. Pertandingan iman. Jangan begitu mudahnya ngomong, lah kita kan sudah ditakdirkan memang begini. Saya ya sudah takdirnya memang kalah begini, ya sudahlah pastor diterima aja. Ayatnya mana? Saya nggak pernah baca di dalam Alkitab saya saudaraku, maaf saya nggak tahu apakah Alkitabnya sama. Tapi saya nggak pernah baca di dalam Alkitab saya saudaraku yang mengatakan engkau ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Kalau memang ada, bukakan, let me see. Karena yang saya tahu, Yeremia 29 ayat 11 berkata, for I know, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Certainly bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan,
tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. That I know. Itu saya tahu. Itu sebabnya hari ini banyak saudaraku orang-orang Kristen yang memperkatakan perkataan orang dunia. Sorry, engkau bukan berasal dari dunia. Engkau berasal dari atas. Bahasamu harus bahasa yang dari atas. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jangan terima terus saudaraku kata-kata di bumi ini yang membuat engkau terintimidasi. Ya sudah mau apa lagi, memang cuman segini saja nasib saya. Saya memang lahir dari keluarga kecil. Nasib saya memang begini pastor. Mau diapa-apain juga nggak bisa. Mana ayatnya? Maaf ya saudaraku. Karena once again saudara baliknya lagi Alkitab. Itu sebabnya saya again and again terus berkata. Baca yuk, baca. Di dalam buku itu ada rencananya tentang engkau. Yang kedua ya saudara, yang kedua ya, waktu saya terus berjalan. Yang kedua, bagaimana saudara bisa mengaktifkan power yang sudah ada dalam dirimu. Bahwa power itu sudah ada no doubt. Power itu luar biasa no doubt. Tinggal diaktifkan atau tidak. Yang kedua yuk saudara, iman yang 99% saja tidak akan cukup. Harus sampai imannya 100%. Baru kuasa itu bekerja. Nah sekarang muncul pertanyaan, iman 100% itu kayak apa pastor? Gitu kan? Oke, kita buka dulu ya. Matius 17 ayat 15 sampai 16. Kita lihat. Satu kali saudaraku ada seorang bapak datang. Tuhan kasihani anakku, ia sakit ayan. Dan sangat menderita. Saya butuh saudara untuk melihat ya, memperhatikan dan nanti saudara akan menemukan di dalam Alkitab kalau saudara bacanya nggak cepat-cepat akan ada detail-detail yang akan membuat saudara seharusnya bertanya-tanya gitu. Contoh ini ya, saudara sakit ayan dan sangat menderita, tapi kok bawahnya ditulis ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Loh, lah kok gitu? Nah nanti kita bahas ya saudara. Tapi harusnya kalau saudara membaca hal-hal gini, raise a question di situ. Itu harus dipertanyakan. Kenapa sakit ayan kok membuat seseorang bisa jatuh ke api, jatuh ke air gitu kan. Nah nanti kita baca. Ayat 16 dulu. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi orang ini bawa ke murid Yesus, tapi gak bisa nih murid-muridnya nyembuhin. Saking frustrasinya, ayat 17 ya. Ayat 17 kita lihat ya. Multimedia boleh munculkan enggak ayat 17? Dari ayat 17 ini saudara bisa menemukan murid-murid seperti yang tadi awalnya mereka juga kayak belum selalu bisa menggunakan gitu. Ayat 17 ngomong gini, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Sedangkan Yesus memerintahkan saudaraku dan anak itu sembuh. Boleh nggak saya ajak saudara masuk ke dalam pola pikir dari cerita ini ya? Supaya saudara bisa memahami, kok bisa murid-murid sudah bisa nyembuhin yang lain tetapi kok kasus yang ini nggak bisa? Dan saudara menemukan keanehan di sana. Katanya sakit ayan, tapi sering menjatuhkan diri ke api, sering menjatuhkan diri ke air. Masuk akal enggak? Kan kayak enggak masuk akal ya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis itu bukan sakit ayan, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya tuh lunatic. What is lunatic? Lunatic itu kalau saudara lihat di Google Translate, maka saudara akan menemukan gila. Jadi ini bukan hanya kejang biasa, tetapi lunatic. Sehingga masuk akal ya sekarang ya. Masuk akal ya, dia sering menjatuhkan dirinya di api, dia sering menjatuhkan dirinya di air. Boleh nggak saudara saya bawa dalam sebuah skenario seperti ini. Muridnya mungkin sudah pernah menyembuhkan beberapa jenis sakit penyakit yang lain, tapi waktu ngelihat yang ini, dia ngeper. Oke, saya bawa ke dunia sekarang ya. Pernah nggak saudara ketemu orang, ini para pelayan Tuhan khususnya,
Saudara doain dan saudara bisa bilang gini, sembuh. Sembuh. Tapi kadang saudara jumpa orang-orang tertentu. Saudara gini, apa bisa ya? Ini kayaknya udah waktunya deh ini. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Nangkap ya, nangkap ya. Nah, Yesus ketika ditanya sama muridnya, kenapa kami nggak bisa? Lihat ayat 20, apa jawaban Yesus? Yesus ngomong kayak gini saudara, cantik sekali ayat ini. Yesus ngomong kayak gini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saya tanya nih sekarang, kurang percaya itu percaya atau enggak? Percaya, tapi kurang. Make sense ya? Coba ya. Kurang percaya itu sudah percaya belum? Percaya, tapi kurang. Dapat ya? Dapat ya saudara? Oke, berarti dalam kasusnya ini mereka nggak bisa menyembuhkan kalau hanya percaya saja tapi kurang. Berarti boleh dong saya bilang percaya tapi kurang 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 50%, nggak bisa. Betul ya? Betul ya? Dari ayat ini saya mengambil berarti harus percaya 100%. Nah, sekarang di breakdown, jangan amin dulu Bapak Ibu. Saya perkatakan ini, setiap kali baca Alkitab selalu raise question. Harus punya pertanyaan, kalau gitu percaya yang 100% itu yang kayak apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kan tadi katanya muridnya udah percaya, tapi karena kurang percayanya nggak jadi. Lah sekarang kan kita belajar dong, kalau gitu percaya yang tadi itu mesti gimana? 100% tuh kayak apa? Lanjut ya, ayat ini ngomong gini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Nah ini yang jangan salah ya saudara. Iman sebesar biji sesawi. Artinya banyak orang Kristen mengartikan ini salah. Oh pastor berarti iman kecil aja bisa. Biji sesawi kan kecil. No. Saudara harus tahu, iman biji sesawi itu bukan iman kecil. Iman biji sesawi itu Yesus berbicara tentang potensi yang ada di dalam si biji sesawi yang kecil ini. Boleh kecil, tapi dia terus bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia menjadi yang terbesar di antara jenis sayur-sayuran yang ada. Dapat Bapak Ibu? Jadi jangan ngomong, katanya iman kecil aja bisa. Lah imanku kecil enggak bisa. Karena imannya harus bertumbuh. Dia harus terus bertumbuh. Dapat rahasianya ya Bapak Ibu ya. Berarti materi ingredientnya apa? Iman yang terus bertumbuh. Oke, lanjut. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saya tambahkan satu ayat saudara tentang si gunung ini yang akan membawa saudara memahami lebih dalam. Markus yuk, pasalnya yang ke-11. Markus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Nah, ini sama, kasusnya sama. Yuk sama-sama boleh kita lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Sama enggak? Sama ya? Nah tapi kali ini saudara akan dapat kelengkapannya. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Sama-sama yuk kita baca dengan suara keras 2, 3. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Balik ke depan lagi ya.
ini saya tahu saudaraku, nanti kalau saudara di rumah ya ulang-ulang khotbah ini lagi. Karena I know gak segampang itu saudara. Itu tuh nanti gini, saudara ngerti dengan di sininya sama dan di sininya sama, itu beda perkara lagi saudara. Ngerti belum tentu pada saat saudara ngelakuin itu sudah langsung bisa. Karena bicara soal iman itu terus saudara harus dibangun. Nanti kenyataannya waktu saudara ngelakuin bimbang tuh. Padahal ayat ini ngomong, firman Tuhan ngomong, orang yang bimbang jangan berharap dia dapat apa-apa. Lah susah toh. Jadi saudara percaya, tapi setelah itu saudara gini, apa iso ya? Nah, kalau orang Jawa kan bilangnya gitu ya, apa bisa? Kayaknya ndak bisa deh. Itu cuma di sini, memang nggak keluar tapi di sini. Ayat ini ngomong, asal tidak bimbang hatinya. Di sini. Karena seringkali yang bimbang itu di sini. Di sini nggak dikatakan asal tidak bimbang perkataannya, enggak loh. Karena kuncinya sebenarnya simpel saudara. Ini sinkron. Saudara tahu kok yang saya maksudkan. Ada kalanya manusia tuh ini sama ininya beda. Pikiran tahu, hati nggak mau. Pernah nggak ngalami itu? Pernah tuh? Pikiran tahu harus olahraga, tapi hati peluk guling. Nah, kan? Nggak sinkron kan? Nah, jadi ini sinkron. Something happen. Itu kuncinya, saudaraku. Jadi kalau saudara berbicara tentang iman 100%, inilah iman 100%. Iman yang terus bertumbuh. Iman yang saudara mensinkronkan ini dan ini. Jadi satu. Itu sebabnya harus terus bertumbuh. Karena ada momen-momen tertentu, saudara akan menghadapi masalah-masalah yang imanmu goyah. Di sini bilang bisa, tapi di sininya rasanya tidak bisa. Saudara sudah nangkap ya? Lanjut lagi boleh? Yang ketiga ya, yang terakhir ya, saya akan tutup dengan ini. Masalahnya lagi saudaraku, nah yang tiga ini yang paling tantangan. Kuasa di tahap tertentu hanya bisa ditempa melalui kesabaran. Ini paling tantangan saudara. Hanya bisa ditempa sekelas Abraham pun ya saudara. Dia sudah tahu. Saudara mungkin bilang, pastor doa saya udah bener nih, saya udah iman nih, tapi belum terjadi kenapa? Boleh ya dibuka yuk, kita lihat. Kenapa Abraham menerima janji? Lihat ini saudara, ini banyak orang itu enggak memperhatikan sisi yang ini. Ibrani 6 ayat yang ke-15 yuk. Abraham menanti dengan sabar. Ini paling enggak nyenengin saudara. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini paling nyebeli. Poin yang ketiga ini, saudara sudah ngelakuin, engkau sudah bayar harganya, engkau sudah terus bertekun, engkau imanmu udah nyampe. Tapi kok belum terjadi ya? Karena segala sesuatu itu indah in its time. Saudara mau paksa ayam, telurnya bisa menetas, kalau belum waktunya juga tidak akan bisa. Yang bisa dilakukan si induk ayam adalah dia terus melakukan yang benar, yaitu mengerami telurnya. Di tengah dia melakukan yang benar dan itu telur belum menetas, induknya ngomong, bosan. Firman Tuhan, mana janji Tuhan, kenyataannya belum terjadi. Kayak si induk ayam tadi, dia bosan. Padahal sudah benar, yang dia lakukan sudah benar. Tapi belum waktunya, nah itu. Jadi ada titik tertentu dari kuasa itu ya saudaraku. You need to be patient. Sabar. Nanti kalau sudah waktunya, nggak bisa loh, sudah waktunya pun telur itu nggak dierami, bisa nggak? Nggak bisa. Dia akan jadi telur ceplok. Loh coba aja saudara. Kan kalau saudara nggak arami kan harus dikasih panas. Kalau enggak bisa.
dia akan jadi telur ceplok itu tadi. Jadi kalau toh saudara sudah melakukan semua bagian saudara dan engkau belum melihatnya, bagian yang ketiga ini saya hanya bisa mengatakan kepada saudara, be patient. Terus kerjakan yang baik. Karena itu juga yang terjadi dengan sekelas Abraham. Itu juga yang terjadi dengan sekelas Elia. Waktu dia berdoa, hujan turun. Saya tanya, hujan langsung turun enggak? Sampai berapa kali tuh dia suruh bujangnya naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kali ke-7 itu baru awan setelapak tangan loh. Bapak Ibu, boleh enggak yuk kita terus bertumbuh yuk. Perjalananmu mengikut Kristus, iman kekristenan itu jadi menarik. Itu bukan hanya sekedar kau seminggu sekali ke gereja. Itu bukan hanya sekedar kau sibuk melayani. No, saya berdoa ya para pelayan Tuhan di tempat ini ya bahkan ya. Jangan karena saudara berpikir kau sibuk setiap minggu kau datang lebih awal, kau melayani apapun, drummer apapun ya. Tapi engkau tidak bertumbuh secara rohani. Percuma. Pelayanan adalah luapan dari kau mengasihi Tuhanmu and want to do something for God. Tapi banyak orang sebagai pengkhotbah pun, sebagai pelayan pun tidak bertumbuh, jatuh. Saudara tidak bisa, berarti yang main drum itu lebih rohani dari yang main keyboard. Karena mukulnya lebih kencang, tidak bisa gitu. Saudara. Berarti yang WL, pembicara itu lebih tinggi daripada WL, nggak bisa gitu. Itu tuh perjalanan, a journey with God. Mau saudara pembicara, seperti saya pun ya saudaraku, seorang pembicara, WL, singer, usher, apapun, leader di sini, KKS. Kalau rohanimu tidak bertumbuh, tunggu waktu saja kok nanti pasti akan hilang. Itu ngerinya saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mau bertumbuh boleh lambaikan tangan. Yuk bangkit berdiri, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyiin lagu tadi yuk. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. teruslah bertumbuh. Oke? Jangan bosan tiap minggu ke gereja ya. Dan jangan hanya ke gereja tiap minggu.
catat, kalau saya boleh minta, nanti seharian dari Senin sampai Minggu lagi, Bapak Ibu tulis tuh, apa yang kau sudah berhasil terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. It will be a journey. Nanti kalau saudara sedang mengalami masalah, terus gagal, Pastor lah terus kalau saya gagal gimana? Enggak apa-apa, tulis aja, ups, gagal kali ini. Tapi jangan menyerah. Kerjakan lagi. Jalankan lagi. Baca terus Alkitab saudara. Kenapa? Dicari gagalnya karena apa? Oh kali ini gak nyampe nih, bimbang nih, goyah nih. Gagalnya kenapa? Oh dengerin perkataan orang. Orang ngomong negatif terus, masuk di hati saya goyang. Gagalnya karena apa? Oh, karena ngelihat di depan mata masalahnya udah lebih besar. Tahukah saudara sampai di titik tertentu iman itu harus menulikan telinga dari semua perkataan negatif orang di sekeliling saudara. Iman itu harus membutakan mata saudara dari kenyataan hidup yang ada di depan saudara. Iman itu harus meneguhkan hati dari ups and down yang kenyataannya saudara lihat di depan mata. Dan go terus. Regardless dari apa yang ada terjadi di sekeliling saudara, mulut ini berkata, terima kasih Tuhan, aku terima kesembuhan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, pertolonganmu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku keturunan, anak-anak yang nanti akan meneruskan keluargaku. Terima kasih Tuhan, itulah iman. At the same time dia bertumbuh, at the same time dia menyingkirkan semua yang ada, baik yang dilihat mata, yang didengar telinga. At the same time dia terus memfokuskan dirinya kepada Tuhan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Doa saya, engkau dibawa from glory to the next glory. Tepuk tangannya boleh, yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.